Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hergoni Andika dengan NIM 2514030031. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah sejarah peradaban Islam. Baik, langsung saja ke jalur materinya, yaitu pendidikan Islam pada masa kolonial Belanda. Adapun poin yang pertama yaitu respon di bidang pendidikan. Maknanya di sini yaitu pendirian madrasah dan sekolah Islam. Respon paling signifikan umat Islam terhadap pendidikan kolonial adalah dengan mendirikan lembaga pendidikan sendiri yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum. Lembaga ini kemudian dikenal dengan sebutan madrasah, berbeda dengan pesantren tradisional yang hanya mengajarkan kitab kuning dengan sistem halakoh. Madrasah sendiri yaitu menggunakan sistem klasikal, jenjang pendidikan kurikulum terstruktur serta ujian kenaikan kelas. Adapun beberapa contoh madrasah yang lahir pada awal abad ke-20 antara lain, yang pertama ada Madrasah Mambaul Ulum yang terletak di Surakarta yang didirikan pada tahun 1905. Yang kedua yaitu Madrasah Sumatera Tawalib di Padang Panjang 1910-an. Yang ketiga yaitu Madrasah Muhammadiyah di Yogyakarta 1918. Dengan berdirinya madrasah, umat Islam menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing di sekolah-sekolah Belanda tanpa meninggalkan identitas keislaman. Para lulusan madrasah tidak hanya memahami agama, tetapi juga memiliki keterampilan umum seperti membaca, menulis, berhitung, dan berbahasa Belanda. Yang kedua ada respon melalui organisasi sosial keagamaan. Maknanya di sini yaitu selain mendirikan madrasah, umat Islam juga membentuk organisasi-organisasi modern yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Organisasi ini menjadi wadah perjuangan umat Islam melawan kebijakan kolonial yang diskriminatif. Adapun beberapa organisasi yang penting antara lain, yang pertama Jamiat Khair 1901 yaitu organisasi Arab Indonesia yang fokus pada pendidikan. Yang kedua Syarikat Dagang Islam 1905 yang kemudian menjadi Syarikat Islam. Yang ketiga selain ekonomi juga memperjuangkan hak-hak politik dan pendidikan pribumi. Selanjutnya yaitu ada Muhammadiyah 1912 didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Muhammadiyah mendirikan sekolah-sekolah modern dengan kurikulum yang memadukan agama dan umum. Yang selanjutnya yaitu Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun 1926, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang fokus pada pendidikan pesantren dan pelestarian tradisi Islam. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, organisasi ini tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga menjadi kekuatan moral dan politik yang menentang kebijakan kolonial. Mereka menerbitkan majalah, koran, dan buku-buku untuk menyebarkan gagasan pembaharuan Islam dan nasionalisme. Adapun perjuangan melalui jalur politik dan pers. Maknanya di sini yaitu respon umat Islam juga diwujudkan melalui jalur politik, meskipun pemerintahan Belanda membatasi gerakan politik pribumi. Beberapa tokoh Islam berhasil masuk ke dalam Volkasrat atau Dewan Rakyat dan menyuarakan kepentingan pendidikan Islam. Tokoh-tokoh seperti Mas Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan Agus Salim memperjuangkan adanya anggaran untuk sekolah-sekolah agama dan perlakuan yang sama antara sekolah Belanda dan sekolah pribumi. Selain itu, pers Islam menjadi alat perjuangan yang efektif. Surat kabar seperti Al-Munir atau berasal dari Padang, Suara Muhammadiyah berasal dari Yogyakarta, dan Fajar Asia yang berasal dari Jakarta secara konsisten mengkritik kebijakan kolonial yang mengabaikan pendidikan rakyat pribumi serta mengusulkan pembaruan pendidikan Islam. Melalui tulisan-tulisan mereka, semangat untuk memajukan umat Islam melalui pendidikan menyebar luas ke seluruh Nusantara. Selanjutnya yaitu dampak respon umat Islam terhadap pendidikan nasional.
Respon dan perjuangan umat Islam pada masa kolonial Belanda memberikan dampak jangka panjang yang sangat besar bagi pendidikan di Indonesia. Beberapa dampak tersebut antara lain lahirnya sistem madrasah yang menjadi ciri khas pendidikan Islam Indonesia hingga saat ini. Selanjutnya, terbentuknya kesadaran nasional bahwa pendidikan adalah kunci kemerdekaan. Poin selanjutnya, munculnya kaum terpelajar muslim yang kemudian menjadi tokoh pergerakan nasional dan proklamator kemerdekaan. Diakuinya eksistensi pendidikan agama oleh pemerintah kolonial meski dengan sangat terbatas. Demikian respon umat Islam terhadap penjajahan Belanda di bidang pendidikan bukan sekedar reaksi defensif, melainkan juga sebuah gerakan pembaruan yang proaktif dan strategis. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyaksikan video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.